Inilah 7 preman yang paling ditakuti di Indonesia. 1. Sahara Oloan Pangabean. Preman yang satu ini berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Gak semua orang bisa ketemu sama Olo, sapaan akrabnya. Cuma orang tertentu yang bisa bertemu dengannya. Itu pun harus melewati penjagaan berlapis-lapis. Olo pun gak suka ketemu sama wartawan karena dia gak pengen diekspos media. Perawakannya yang biasa aja bikin kita gak ngangka kalau dia salah satu preman terkemuka. Bisnis yang dijalankan Olo adalah debt collector dan perjudian. Namun demikian, terdapat kabar yang mengatakan bahwa Olo sering membantu orang banyak di Sumatera Utara, mulai dari membiayai pengobatan, biaya pendidikan, hingga modal usaha. Olo menghembuskan nafas terakhirnya pada bulan April tahun 2009. 2. John Refrake alias John K. Pemuda asal Maluku Utara ini menjalankan bisnis sebagai debt collector alias penagih utang di Jakarta. Konon, kelompok John K. meminta komisi sebesar 10–80% dalam menjalankan bisnisnya tersebut. Namanya mencuat setelah Basri Sangayi, yang tak lain adalah kompetitornya dalam bisnis penagihan utang, tewas terbunuh pada tahun 2004. Selain itu pula, beberapa kasus pembunuhan dan kerusuhan di Jakarta pernah melibatkan nama John K. 3. Hercules. Hercules merupakan seorang preman yang ditakuti di daerah Tanah Abang, Jakarta. Walaupun perawakannya tidak besar, Hercules mampu lolos dari sang maut berkali-kali. Tangan kanannya telah putus dan digantikan tangan palsu. Bola mata kanannya pun sudah diganti dengan bola mata palsu setelah terkena timah panas dari lawannya. Bahkan ia pun pernah mengalami pembacokan sebanyak 16 kali hingga harus masuk ICU. Ada isu yang mengatakan bahwa ia punya ilmu kebal yang didapatnya dari seorang pendekar Badui. Dalam 4. 9 Naga. 9 Naga adalah nama dari sebuah kelompok mafia yang jaringannya telah menembus berbagai daerah di Indonesia. Upeti dari berbagai pihak membuat organisasi ini semakin kuat. Dilihat dari sejarahnya, jaringan ini telah berdiri sejak lama, bahkan dari zaman Belanda. Pendapatan mereka dalam sebulan mencapai puluhan miliar. Mereka bergerak dalam bisnis perjudian kelas atas yang menggunakan tempat-tempat mewah seperti di atas kapal pesiar. 5. Johnny Indo. Nama Johnny Indo mulai meroket ketika ia dengan kelompoknya melakukan aksi perampokan di sebuah bank pada siang hari. Dalam melakukan aksinya, Johnny dan kawan-kawan pantang untuk melukai korban. Namun akhirnya dia tertangkap oleh polisi karena kecerobohan anggotanya yang menjual barang rampokan sembarangan. Mereka pun dipenjara di Nusa Kambangan. Akan tetapi, hal itu tidak membuat Johnny berhenti. Ia kabur dari Nusa Kambangan bersama 7 kawannya. Karena tidak makan selama berhari-hari, akhirnya ia menyerahkan diri ke polisi. Ketika di penjara untuk kedua kalinya, ia mulai insyaf dan belajar agama. 6. Anton Medan. Anton Medan lahir di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, tahun 1957. Ia merupakan keturunan Tionghoa dengan nama Tan Hock Liang. Sebelum insyaf, ia merupakan perampok yang ganas dan juga seorang bandar judi. Banyak tuduhan yang datang kepadanya terkait kasus kerusuhan Mei tahun 1998. Sejak 1992 ia berhenti dan masuk agama Islam. Kemudian membuat Masjid Jami Tan Hock Liang di daerah Cibinong 7, di Ambon.
Nama Diki Ambon mencuat setelah kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang anggota TNI di Hugos Cafe Selam DIY. Akibat perbuatannya itu, ia bersama kawan-kawannya dijebloskan ke dalam penjara. Namun ketika berada di dalam penjara, Diki Ambon diserbu oleh sekelompok orang dengan senjata laras panjang hingga ia tewas dengan mengenaskan. Sebelum kematiannya, Diki memang langganan keluar masuk penjara karena beberapa kasus pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan tindakan kriminal lainnya.